Halo Sobat Pratama, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan juga semoga lagi terbebas dari pemeriksaan pajak ya. Nah, untuk Sobat Pratama yang lagi ada pemeriksaan pajak dengan DJP, semangat ya! Kami harap dapat terselesaikan dengan baik bagi semua pihak. Amin. Ngomong-ngomong tentang pemeriksaan, Sobat Pratama sudah pernah dengar belum istilah primary adjustment dan secondary adjustment? Kalau belum pernah atau sudah pernah dengar tapi mau tahu lebih lanjut, yuk disimak video kali ini bersama saya Danika Purnasari di Barudak Series, konsep dan penerapan primary dan secondary adjustment berdasarkan PMK 172 2023. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke primary adjustment dan secondary adjustment, Sobat Pratama sudah familiar belum dengan istilah transfer pricing? Jadi, transfer pricing merupakan penentuan harga pada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, primary dan secondary adjustment ini muncul karena adanya praktik transfer pricing ini Sobat Pratama. Jadi, seperti yang kita sering dengar, tidak sedikit perusahaan-perusahaan di dalam satu grup usaha saling bertransaksi. Sebetulnya, transaksi tersebut dapat dilandasi oleh berbagai pertimbangan, misalnya untuk kemudahan maupun alasan ekonomi semata. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa transaksi intragrup tersebut juga dilatar belakangi oleh perilaku oportunistik berupa penghematan pajak. Dalam konteks perpajakan, praktik transfer pricing dirinci oleh OECD untuk menutup perilaku oportunistik para wajib pajak dalam mencari penghematan pajak. Untuk mencegah perilaku wajib pajak tersebut, OECD memberikan pedoman koreksi transfer pricing yang terdiri dari 3 jenis koreksi, yaitu primary adjustment, secondary adjustment, dan corresponding adjustment. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas primary dan secondary adjustment ya Sobat Pratama. Apa sih bedanya? OECD mendefinisikan primary dan secondary adjustment di bagian glossary OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 sebagai berikut. Primary adjustment is an adjustment that a tax administration in a first jurisdiction makes to a company's taxable profits as a result of applying the arm's length principle to transaction involving an associated enterprise in a second tax jurisdiction. Secondary adjustment is an adjustment that arises from imposing tax on a secondary transaction. Secondary transaction is a constructive transaction that some jurisdictions will assert under their domestic legislation after having proposed a primary adjustment in order to make the actual allocation of profits consistent with the primary adjustment. Secondary transactions may take the form of constructive dividends, constructive equity contributions, or constructive loans. Maka, berdasarkan definisi tersebut, primary adjustment adalah koreksi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak setempat atas penghasilan atau biaya wajib pajak sebagai akibat dari penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle. ALP itu sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai prinsip panjang lengan. Artinya, sama dengan lengan kanan dan lengan kiri manusia, transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama panjangnya atau sebanding nilainya dengan transaksi ke pihak independen. Sementara itu, secondary adjustment adalah koreksi yang timbul sebagai akibat dari primary adjustment. Berdasarkan definisi tersebut, jika terdapat primary adjustment, penghasilan kena pajak wajib pajak akan meningkat. Di secondary adjustment, peningkatan penghasilan tersebut dapat dimasukkan sebagai dividen, kontribusi di ekuitas, atau pinjaman. Pengaturan terkait primary adjustment diterapkan di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Berdasarkan pasal ini, pemerintah memberikan kewenangan bagi DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip ALP. Primary adjustment tersebut kemudian diatur di PMK 172 2023, khususnya di pasal 36 ayat 1. Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan ALP. Nah Sobat Pratama,
PMK 172/2023 tidak hanya mengatur terkait primary adjustment, namun juga menerapkan pengaturan tentang secondary adjustment di pasal 37 ayat 1 huruf B sebagai berikut. Dalam hal ditemukan selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan ALP, selisih tersebut merupakan pembagian laba secara tidak langsung kepada pihak afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen. Mengacu ke pasal 37 ayat 1 huruf B PMK 172/2023, jika terdapat selisih atau koreksi dari DJP sehubungan dengan penerapan ALP, selisih tersebut dianggap sebagai pembagian laba atau dividen ke pihak afiliasi. Atas dividen tersebut, berlaku ketentuan di Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Sobat Pratama. Dampak koreksi yang sering dijumpai dari secondary adjustment ini adalah koreksi PPh pasal 26 atas dividen yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 26. Tapi, koreksi secondary adjustment tersebut bisa menjadi tidak berlaku nih Sobat Pratama, sepanjang syarat di pasal 37 ayat 4 PMK 172/2023 terpenuhi, yaitu jika terjadi penambahan dan atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih atau koreksi, dan atau jika wajib pajak menyetujui penentuan harga transfer oleh DJP. Nah Sobat Pratama, demikian penjelasan kami mengenai primary dan secondary adjustment. Semoga dapat dipahami ya. Yuk Sobat Pratama, belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Pratama Indomitra dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi konten terbaru dari kami, serta subscribe channel YouTube Pratama Indomitra ya Sobat Pratama. Sampai jumpa di video selanjutnya.